Dan metode pemurnian obat ini hanya dapat dilakukan oleh seorang apoteker dengan obat pemurnian tingkat sangat tinggi. Tuanmu sedang memurnikan ribuan bahan obat pada saat yang sama. Untuk dapat melakukannya dengan akurat, kekuatan jiwamu mungkin mereka semua sangat kuat sehingga mereka tercekik. Seruan datang dan pergi di seluruh aula pemurnian obat pada saat ini. Tampaknya mereka sangat terkejut dengan cara Xiao Yan memurnikan obat, seperti untuk ratu yang tidak tahu banyak tentang memurnikan obat. Di tengah seruan, permaisuri memandang Xiao Yan yang sedang memurnikan ramuan di tirai tipis, dan matanya menunjukkan kekaguman. Memang sulit untuk disempurnakan pada saat yang sama, tetapi yang lebih sulit adalah fusi berikutnya. Urutan langkah ini sangat penting. Jika Anda melakukan kesalahan, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Kebangkitan penuh dengan figur, dan bahkan banyak alkemis yang sedang memurnikan obat berhenti dan keluar dari ruangan untuk menonton. Adapun permaisuri, dia sebenarnya tidak tahu tingkat keterampilan pemurnian obat Xiao Yan, tetapi dari tepuk tangan dan seruan, itu cukup untuk membuktikan bahwa bakat Xiao Yan dalam pemurnian obat masih luar biasa. Meskipun tidak ada ingatan yang diwariskan, mereka masih sangat mirip dalam banyak hal. Sang ratu menghela nafas, jelas Yang Mulia juga seorang alkemis yang kuat. Di tirai cahaya, semua bahan obat dimurnikan dan digantung di udara dalam bentuk bubuk atau cairan. Mata Xiao Yan memperhatikan esensi dari bahan obat halus ini. Langkah selanjutnya adalah langkah yang sangat penting, fusi. Langkah ini harus diperlambat, jika tidak, kemungkinan besar akan membuat kesalahan. Seorang apoteker menganalisis merasa baik tentang dirinya sendiri, tetapi tepat setelah kata-kata itu jatuh, dia melihat Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya, dan bahan obat digantung di udara lemparkan ke dalam kuali obat dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir tidak mungkin bagi orang untuk melihat urutan masuknya bahan obat. Beberapa orang ingin menggunakan ini untuk menilai obat mujarab yang telah disempurnakan Xiao Yan, atau ingin menuliskan formula obat mujarab, tetapi kecepatannya terlalu cepat. Ribuan bahan obat dengan cepat dilemparkan, dan nyala api naik di kuali obat, dan kristal menjadi semakin kuat. Dilihat dari kondisinya, seharusnya tidak ada kesalahan dalam urutan apapun. Apakah dia tidak takut membuat kesalahan? Apoteker yang baru saja berbicara sedikit malu, dan hanya bisa berbicara dengan senyum masam. Setelah ribuan bahan obat dituangkan ke dalam kuali obat, Xiao Yan perlahan menutup matanya, dan esensi dari bahan obat yang tercampur sempurna secara bertahap disempurnakan oleh nyala api. Langkah pemurniannya tidak mudah, tetapi jika itu benar-benar obat ilahi, kecepatannya terlalu cepat. Sekarang pada dasarnya dapat dipastikan bahwa ketiga api dengan warna berbeda semuanya adalah api yang kuat. Hati, jika tidak, beberapa bahan obat akan membutuhkan waktu lama untuk memurnikannya, dan hanya jantung api yang dapat membakar segalanya dan memurnikannya dalam sekejap. Para alkemis semua menghela napas tak tertandingi, melihat bahwa Xiao Yan memiliki jantung api setelah memurnikan obat. Semua orang diam-diam kagum. Itu benar-benar berbeda dari milik mereka. Tentu saja, selain dari Heart of Flame itu sendiri, kekuatan jiwa Xiao Yan dan kontrol super atas nyala api jauh di luar jangkauan mereka. Di aula pemurnian obat, Yao Lao juga ada di antara mereka, memegang janggutnya yang menghitam dengan ekspresi bangga di wajahnya. Benar saja, dia adalah murid lelaki tua itu. Biru lebih baik daripada biru. Meskipun teknik alkimia tidak lagi dapat mengimbangi orang ini, tetapi dalam hal pemurnian dan fusi, itu terlihat mulus, tetapi sebenarnya dia membuat banyak kesalahan. Meskipun kecepatannya cepat, tapi tergesa-gesa membuat pemborosan, pil ini tidak boleh diminum olehnya secara pribadi. Petik 2. Yao Lao bergumam, sejak dia datang ke alam dewa kuno, dia juga menghabiskan waktu lama dalam pengobatan, aula pemurnian. Saat ini Yao Lao bergumam sendirian. Suara itu terdengar oleh beberapa orang di sampingnya, dan segera ada mata yang aneh. Apa matamu? Dia benar-benar murid lelaki tua ini. Suara Yao Lao tidak rendah, dan kali ini lebih menarik. Itu menarik lebih banyak tatapan, tetapi tatapan ini menunjukkan penghinaan yang dalam,
menatap mata Yao Lao seolah-olah dia sedang melihat seorang psikopat. Dia benar-benar. Semakin keras suara Yao Lao, semakin tidak ada yang mau berbicara dengannya, dan dia bahkan menghela nafas dengan menyesal, seolah-olah dia curiga Yao Lao mungkin memiliki masalah mental. Tuanku, apakah anak ini sudah begitu kuat? Tidak ada yang mempercayainya. Yao Lao merasa sangat tidak berdaya, mengangkat alisnya dan menatap Xiao Yan, lalu menatap mata memuja yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Baru kemudian apakah dia menyadari bahwa muridnya telah tumbuh ke ketinggian yang tidak dapat dia bayangkan lagi. Mereka tidak hanya memuja keterampilan alkimia Xiao Yan, tapi juga Xiao Yan sendiri. Yao Lao segera menundukkan kepalanya, dan mengeluarkan buklet dari sakunya, yang dengan mengesankan tertulis kata pengantar Zunsang. Mungkinkah semua yang tertulis di buku ini benar? Lalu bukankah saya guru dari Yang Maha Tinggi? Tidak. Siapa yang menulis buku ini? Anda harus menulis pengalaman benua Douqi. Yang terbaik adalah menulis saya bersama-sama, mungkin itu bisa diturunkan selama berabad-abad. Senyum di wajah Yao Lao menjadi semakin intens. Dia, seperti orang lain, tidak bisa lepas dari godaan buku ini setelah datang ke alam dewa kuno. Pada saat ini, Xiao Yan di layar cahaya membuka matanya lagi, menekan kuali obat dengan kedua telapak tangannya, dan nyala api tiba-tiba meledak, dan 3 warna berbeda saling terkait, menutupinya dengan esensi dari campuran bahan obat. Terselubung di dalamnya, panasnya nyala api mengeluarkan suara mendesis, dan kemudian esensi mulai mengembun dengan cepat. Mengapa kamu berani mengambil pil sebesar itu pada langkah ini? Jika suhunya salah sedikit saja, itu akan menggoreng tungku. Diam? Dia adalah seorang raja. Bagaimana dia bisa diselamatkan oleh orang biasa? Di aula pemurnian obat semakin Anda melihatnya, semakin sepi. Banyak alkemis tampaknya mengumpulkan jiwa mereka di tirai cahaya, karena takut kehilangan detail apapun. Melihat esensi yang terus terkonsentrasi, karena mereka, bahkan jika mereka dapat mencapai level seperti itu, mereka tidak akan dapat menyempurnakannya dengan kecepatan yang begitu cepat. Dan ketika esensi terkonsentrasi seukuran ibu jari, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi serius pada saat ini. Bentuk eliksir yang belum sempurna telah terbentuk, dan langkah selanjutnya adalah memadatkan eliksir. Api 3 warna saling terkait, dan bahkan jika ada kegilaan dalam esensi pemukulan, itu akan menjadi tenang dalam sekejap, berangsur-angsur mengeras, dan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang akan menjadi bulat. Seolah-olah Anda dapat mencium baunya, obat mujarab dari kuali obat melalui tirai cahaya. Ning! Teriak Xiao Yan dengan ringan, dan pil di kuali obat terbelah menjadi 2 bagian dalam sekejap, dan semua orang tersentak. Ups! Ini gagal, intinya rusak, aku khawatir penggorengan tidak bisa dihindari. Segera, ada keributan di aula pemurnian obat, bahkan Ratu dan Yao Lao menyaksikan adegan ini. Meskipun tidak satu pun dari mereka mengerti, tapi mendengarkan suara-suara di sekitarnya, pasti ada sesuatu yang buruk terjadi. Tapi ekspresi Xiao Yan di tirai cahaya sangat tenang. Yao Lao melihat ekspresi Xiao Yan, dan sudut mulutnya naik sedikit. Mungkinkah dia memurnikan 2 sekaligus? Suara Yao Lao keluar perlahan. Ekspresi menghina, sampai penggorengan tidak muncul di tirai tipis. Tetapi pil yang dibagi menjadi 2 bagian masing-masing, kental dan terbentuk. Ini benar-benar 2 pil yang dimurnikan pada saat yang sama. Setelah melihat adegan ini, seluruh aula pemurnian obat sekali lagi menimbulkan suara yang luar biasa. Sepertinya tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yan akan memurnikan 2 pil pada saat yang sama. Nilainya obat mujarab ini adalah tingkat ketuhanan, jadi bisa memurnikan 2 sekaligus terlalu menakutkan. Adegan ini memang di luar dugaan semua orang, tetapi belum berakhir pada saat ini. Yang terkondensasi saat ini hanyalah pil muda, dan selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pil lagi, untuk benar-benar mencapai yang alami. Level tidak sesederhana itu, dan perlu melalui beberapa pemurnian. Semakin banyak kali pemurnian, semakin tinggi kadar pilnya, dan semakin baik efeknya. Tentu saja, ada kemungkinan tungku akan menghancurkan ramuan setiap kali dimurnikan, tetapi untuk meningkatkan kualitas ramuan,
pemurnian adalah satu-satunya cara, dan setiap pemurnian masih membutuhkan banyak bahan obat sebagai bantuan. Saya melihat Xiao Yan di tirai cahaya mengangkat telapak tangannya lagi, dan banyak bahan obat digantung di udara. Api memuntahkan dari telapak tangan Xiao Yan, menutupi semua bahan obat dalam sekejap, di bawah suhu tinggi yang membakar. Esensi dari bahan obat itu diekstraksi dan dituangkan ke dalam kuali obat. Setelah esensi yang dijarah ke dalamnya memasuki kuali obat, itu dibagi menjadi dua di bawah kendali indah Xiao Yan, dan dua pil muda dibungkus di dalamnya jauh dari memenuhi persyaratan. Di bawah api tiga warna, esensi meleleh ke dalam pil muda, dan pil itu tiba-tiba bersinar dengan kecemerlangan yang berbeda, dan beberapa pola pil muncul di permukaannya. Menurut catatan Dan Fang, dibutuhkan setidaknya 8 kali pemurnian untuk mencapai tingkat semi-dewa. Xiao Yan bergumam, lalu mengangkat tangannya lagi, dan nyala api melonjak, mengulangi tindakan tadi. Pemurnian kedua masih lancar, ketiga kalinya, keempat kalinya, dan keenam kalinya, seluruh tubuh eliksir menjadi transparan secara bertahap, dan bersinar dengan cahaya, tertutup rapat dengan garis eliksir, dan sudah memiliki esensi dari obat mujarab suci, kualitas. 6 kali tampaknya telah mencapai batasnya. Sekelompok alkemis di bawah tirai cahaya menganalisis. Tapi Xiao Yan di dalam tirai cahaya tidak berniat untuk berhenti, dan terus memurnikan, terus memurnikan. Intinya membungkus 2 ramuan lagi, dan melakukan pemurnian ke-7, tampaknya Xiao Yan akhirnya melihat jejak kesungguhan di wajah Xiao Yan setelah alkimia, tetapi kecepatan Xiao Yan tidak melambat sama sekali karena kehikmatan, dan sepertinya sedikit sulit 7 kali, sukses mulus. Akumulasi cahaya pil lebih tebal, tersuspensi di kuali obat, terlihat seperti bintang yang menyusut, jika diperhatikan dengan seksama, pola pil pada pil menjadi lebih tipis, dan terlihat penuh detail. Berhasil. 7 kali pemurnian, tingkat ramuan ini seharusnya mencapai tingkat dewa. Banyak alkemis tersentak, mereka semua berpikir bahwa Xiao Yan harus berhenti pada titik ini. Itu belum mencapai tingkat dewa, dan akan ada alkimia batin dalam ramuan tingkat dewa. Saat ini, tampaknya tidak ada alkimia batin dalam ramuan. Untuk mencapai tingkat dewa, itu harus terus dimurnikan. Seorang tetua di aula pemurnian berkata perlahan. Kemudian dia melihat telapak tangan Xiao Yan terangkat lagi di tirai tipis, dan dia akan melakukan pemurnian ke-8, dan tujuannya adalah tingkat dewa. 8 pemurnian, risiko menggoreng tungku sangat tinggi, belum lagi dia memurnikan 2 pil sekaligus, bahkan jika dia dapat mengontrolnya secara akurat, risiko 2 pil masih jauh lebih tinggi. Setelah mencapai langkah ini, para apoteker yang menonton pemurnian Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak memperketat pikiran mereka. Semakin sulit untuk mencapai langkah terakhir. Keberhasilan akan meningkatkan kualitas ramuan, tetapi kegagalan membuat ramuan lebih banyak sulit. Kerja keras barusan, tentu saja, yang paling penting adalah ada begitu banyak bahan obat, yang semuanya sia-sia. Tapi sebenarnya inilah poin yang paling membuat para alkemis terpesona. Sukses dan gagal ada di saat ini, tetapi jika berhasil, itu mungkin biarkan harga ramuan ini digandakan secara langsung, dan semua kerugian dapat diganti. Namun, saat memurnikan ramuan bermutu tinggi, kegagalan adalah tema utama, lagi pula, itu yang berhasil memurnikan hanya sedikit. Jika tidak obat mujarab bermutu tinggi, obat mujarab tidak akan begitu mahal, alasannya sangat sulit untuk dimurnikan, dan barang langka lebih mahal adapun konsentrasi. Xiao Yan saat ini, dia secara alami merasa bahwa ke-8 kalinya benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Pemurnian ke-8 adalah perubahan kualitatif dari eliksir, seperti terobosan, saya melihat bahwa 2 pil dalam nyala api bergetar tidak teratur. Getaran semacam ini tidak normal, menunjukkan bahwa tidak ada fluktuasi kecil di dalamnya, tetapi keberhasilan atau kegagalan tergantung padanya. Yan mengunci matanya pada 2 eliksir, dan memurnikan keduanya pada saat yang sama tampak agak sombong, tetapi Xiao Yan hanya menyukai perasaan yang mengasyikkan ini, 2 ramuan, kekuatan 3 hati api Xiao Yan secara paksa menstabilkannya.
Meskipun ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan ramuan kuasi ilahi, setelah melihat ramuan itu, dengan pemahaman Xiao Yan, kekuatan jiwa yang kuat dan hati api, di wajah kekuatan absolut, meskipun banyak detail tidak pada tempatnya, tetapi pil ini, dia masih berhasil. Saya melihat dua pil tembus pandang, setelah sepenuhnya menyerap esensi ke-8, pil yang lebih kecil muncul di dalamnya. Alkimia batin. Penampilan alkimia batin menunjukkan bahwa kedua pil ini telah mencapai kualitas kelas semu, dan bahkan sangat dekat dengan kualitas kelas dewa. Berhasil. Sorakan terdengar di aula penyulingan, seolah-olah mereka telah memurnikannya sendiri. Hanya saja alasan mengapa semua orang sangat bahagia adalah karena identitas Xiao Yan tidak biasa. Di mata mereka, Xiao Yan memiliki auranya sendiri. Setiap orang dulu hanya legenda bagi yang mulia. Ketika mereka benar-benar melihat orang yang sebenarnya, mereka semuanya ditekan. Aku tidak bisa tidak merasa bersemangat di dalam. Itu sebabnya mereka sangat senang saat melihat kesuksesan Xiao Yan. Lagi pula, tidak ada kekurangan alkemis di aula alkimia yang bisa meramu ramuan ilahi. Itu memang menciptakan ketegangan dan membangun ketegangan, dan itu hanya mendapat tanggapan yang begitu besar ketika itu benar-benar bekerja. Kelihatannya tidak terlalu sulit. Ketika orang ini mengatakannya sebelumnya, saya pikir sangat sulit membuat pil ini. Ratu mengangkat alisnya dan berkata dengan sedih. Ratu berbalik dan hendak pergi, tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Lihat, apa yang mulia lakukan. Di tirai tipis, Xiao Yan mengangkat jarinya, dan dua pil yang tergantung di dalamnya, satu tersapu keluar dari kuali obat, sementara yang lain tetap berada di kuali obat. Setelah Xiao Yan masukkan yang dijarah ke dalam botol batu giok, matanya terpaku pada pil di kuali obat lagi. Kemudian, di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya di aula alkimia, Xiao Yan perlahan mengangkat telapak tangannya lagi, dan api serta bahan obat keluar pada saat yang sama. Dia ingin melakukan pemurnian ke-9. Tapi kali ini saya belajar sedikit lebih baik, dan tidak menyempurnakan dua bagian sekaligus. Dengung-dengung. Terdengar suara yang mengejutkan dari kuali obat. Ada batasan pemurnian eliksir, artinya, 8 kali pemurnian yang ditunjukkan pada formula eliksir sebenarnya adalah batas eliksir ini. Tetapi apa yang dilakukan Xiao Yan pada saat ini adalah untuk mendorong batas. Memang ada batasan eliksir, tetapi apoteker dapat membuat batas eliksir lebih tinggi lagi, tergantung apakah kemampuan apoteker sendiri mencukupi. Memang sangat riskan bagi Xiao Yan untuk melakukan hal tersebut, namun alasan mengapa Xiao Yan memilih untuk melakukan hal tersebut adalah karena bahan obat yang diberikan kepadanya oleh pihak ketiga tidak terbuang sia-sia sama sekali, dan masih banyak bahan obat, yaitu bahkan cukup baginya untuk memurnikan beberapa lagi, tetapi jenis pil Yao Xiao Yan ini tidak tertarik untuk memurnikan lebih banyak. Tentu saja, jika ramuan itu benar-benar efektif, Xiao Yan berencana untuk menyempurnakan salah satu bahan obat yang tersisa untuk istrinya. Tapi sekarang Xiao Yan ingin melihat batas ramuan ini, jadi dia dengan berani mencoba pemurnian ke-9 retakan muncul di permukaan. Pemurnian ke-9 masih terlalu sulit. Batas ramuan ini harus ke-8. Kegagalan tidak bisa dihindari. Tidak bisa menahan rasa khawatir, mata semua orang terkunci pada tirai cahaya, dan retakan pada obat mujarab menyebar dengan cepat. Itu terbuka, tetapi Xiao Yan masih mengendalikan nyala api dengan kedua telapak tangan, dan dia sepertinya tidak menyerah. Ramuan itu bergetar sangat keras, dan udara putih di sekitarnya meluap, mengelilingi ramuan itu. Kakak, suara pecah datang dari atas pil, dan semua orang mau tidak mau menyipitkan mata, seolah-olah akan meledak di saat berikutnya. Tapi ledakan itu tidak datang seperti yang direncanakan. Permukaan ramuan itu hancur dan hilang, dan ramuan yang bersinar dengan cahaya menyilaukan masih tertahan di dalamnya, dan alkimia bagian dalam bahkan lebih bersinar. Sukses lain di bawah pengawasan. Bahkan Xiao Yan menghela nafas lega, melihat ramuan di kuali obat, dia menunjukkan ekspresi puas. Begitu dia mengangkat tangannya, ramuan itu terbang keluar, dan dia memasukkannya ke dalam botol giok,
Tetapi semua orang melihat botol giok di tangan Xiao Yan, dengan ekspresi tidak nyaman di wajah mereka. Ramuan tingkat dewa, untuk memasukkannya ke dalam botol batu giok berkualitas rendah, tampaknya tuanmu sama sekali tidak peduli dengan ramuan ini. Itu disimpan dalam kotak pil yang khusus terbuat dari es batu giok bermutu tinggi, tapi di sini di Xiao Yan, dia hanya secara acak mengeluarkan botol batu giok biasa yang tidak bisa lebih biasa lagi. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Xiao Yan tidak berhenti, tetapi terus mengeluarkan bahan obat untuk dimurnikan, karena bahkan dia tidak menyangka bahwa dua obat dapat disuling dengan begitu lancar, satu tingkat dewa semu, satu tingkat dewa, dan tiga yang dipercayakan oleh ketiganya. Dianggap selesai, dan dapat diberikan pada pertemuan berikutnya. Masih ada banyak waktu. Bagaimanapun, ada cukup bahan obat. Xiao Yan berencana untuk menyempurnakan beberapa lagi. Bahkan jika Ratu penasaran dengan pil semacam itu pasti masih memiliki efek tertentu. Akan lebih baik untuk menyempurnakannya lagi, dan memberikannya kepada istri-istrinya. Melihat ini, Sang Ratu melambaikan tangannya, dan tirai tipis di aula pemurnian obat menghilang, dan semua orang sudah menonton dengan nyaman, jadi masih perlu memberi Xiao Yan sedikit privasi. Meskipun, baru saja, tanpa Xiao Yan pengetahuan, hampir terekspos. Permaisuri berbalik dan pergi, pada saat ini, suasana hatinya agak rumit, dia hanya ingin tahu, jika ada dua pil, di mana Xiao Yan akan memberinya. Kualitas lebih tinggi, atau kualitas rata-rata. Beberapa hari kemudian, ruang pemurnian milik Xiao Yan perlahan terbuka, dan Xiao Yan, yang berjalan keluar, langsung mendengar suara keributan, melihat sekeliling, seluruh aula pemurnian penuh sesak dengan orang, lebih banyak lagi ramai dari sebelum dia datang terlalu banyak kegembiraan, Xiao Yan memilih untuk memakai topeng dengan cara yang sederhana. Namun, sepertinya sudah terlambat untuk memakai topeng saat ini, merasakan tatapan banyak mata, Xiao Yan masih menyingkirkan topeng itu, jika dia terus memakainya, bukankah itu sedikit menipu? Sebaliknya, itu membuat orang merasa bahwa Xiao Yan sengaja berusaha menjadi tampan. Xiao Yan hanya bisa berjalan keluar dari aula pemurnian obat seperti ini. Saat lewat, semua orang di sekitarnya menggenggam tangan dengan hormat ke arah Xiao Yan. Mata penuh hormat sepertinya lebih kuat dari sebelumnya. Cukup banyak. Meskipun mereka menghormati Xiao Yan sebelumnya, mata itu menunjukkan lebih banyak rasa hormat saat ini. Dan Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa suasananya sedikit bermartabat. Keahlian yang mulia dalam meramu obat benar-benar luar biasa, aku mengaguminya. Sampai seseorang lewat, orang itu berbicara dengan suara rendah, dan mengepalkan tinjunya dengan keras ke arah Xiao Yan. Wajah Xiao Yan penuh keraguan, dia menutup pintu dengan rapat, apakah mereka menyanjung? Yang mulia, tidak pernah terdengar bagi saya untuk memurnikan dua ramuan ilahi pada saat yang sama, dan saya telah memurnikannya 9 kali. Kagumi, kagumi. Xiao Yan terkejut, dia jelas menutup pintu dengan rapat, bagaimana mereka bisa mengetahui semua detail pemurniannya, mungkinkah semua orang melihat semuanya selama pemurnian? Murid, ini gurunya. Pada saat ini, sebuah suara datang, dan Xiao Yan segera mengikuti suara itu untuk melihat ke atas, hanya untuk melihat Yao Lao berdiri dengan tangan di belakang, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Xiao Yan. Guru, kenapa kamu di sini? Xiao Yan membuka mulutnya dengan ragu, dan segera terjadi keributan. Kata-kata, guru, Xiao Yan berada di luar harapan banyak orang. Tidak ada yang mengira bahwa lelaki tua ini benar-benar tuan yang terhormat. Bagaimana mungkin? Saya pikir dia sedang melamun. Bagaimana dia bisa menjadi gurumu? Adapun Yao Lao, dia tampaknya sangat menikmati perasaan ini. Setelah pertemuan singkat dengan Yao Lao, dia tidak bisa tinggal lama sekarang, dia harus mencari tahu apa yang terjadi. Jadi Xiao Yan langsung menemukan pemandu sebelumnya dan menanyakan situasinya. Permaisuri yang datang ke sini, tentu saja aku tidak berani menunggu. Ketika permaisuri datang, Xiao Yan tersenyum kecut, berpikir bahwa permaisuri melakukannya dengan sengaja, dan dengan cara ini,
reputasi Xiao Yan semakin mapan di dunia. Dunia dewa kuno, tetapi alasan untuk melakukan ini, sang ratu harus memiliki niatnya. Xiao Yan dengan cepat meninggalkan aula penyulingan, dan ketika dia akhirnya pergi, suara ucapan selamat datang dari belakangnya. Saat dia pergi, Xiao Yan mengenakan topeng perasaan diawasi oleh banyak orang ini sangat sulit untuk dibiasakan untuk sementara waktu. Xiao Yan tidak segera pergi ke paviliun Qianji, tetapi kembali ke pavilionnya sendiri. Lagi pula, dia harus mengucapkan selamat tinggal lagi. Kali ini, waktu pengembalian lebih pendek dari yang terakhir, tetapi Xiao Yan tidak punya pilihan. Taiksu punya sudah menyerbu dengan mendekati krisis, Xiao Yan tidak punya waktu lagi.